Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau memaparkan tentang gambaran kualitas hidup pada pasien penyakit jantung koroner. Untuk tugas ini disusun oleh yang pertama Bapak Heru Sugianto, yang kedua dengan saya sendiri Rizka Fandi, yang ketiga Bella Indah, yang keempat Arni, dan yang terakhir Ibu Kristina. Langsung saja untuk penjelasannya. Penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit jantung menyumbang banyak di negara yang berpenghasilan tinggi dan di negara yang berpenghasilan rendah juga. Seluruh kematian yang diakibatkan dari penyakit kardiovaskuler yang menempati posisi pertama adalah penyakit jantung koroner. Maka dari itu, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian terbanyak di dunia maupun di Indonesia. Penyakit jantung koroner disebabkan karena adanya penyempitan dinding arteri koroner yang disebabkan adanya tumpukan kolesterol dan lemak, sehingga menjadikan suplai oksigen dan darah menuju jantung menjadi terganggu atau tersumbat. Penyakit jantung koroner atau PJK berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan penderitanya. Secara fisik, penderita akan merasakan sesak, mudah lelah, mengalami gangguan seksual, serta nyeri dada. Selain itu, masalah psikososial seperti cemas dan depresi juga sering dialami oleh pasien. Penyakit jantung koroner sangat berdampak pada aspek kehidupan penderitanya, yaitu baik fisik, psikososial, maupun spiritual yang berpengaruh pada kualitas hidup pasien. Terjadi perubahan pada kondisi fisik, psikososial, dan spiritual pada pasien penyakit jantung koroner berpengaruh pada kualitas hidup, serta terjadi efek yang besar pada penderita penyakit jantung koroner untuk kualitas hidupnya. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara status sosiodemografi dan psikososial pada pasien jantung koroner dengan kualitas hidup. Terjadi peningkatan kualitas hidup pada pasien jantung koroner yang masih aktif bekerja, menikah aktif secara fisik, dan menjalani rehabilitasi dan tidak depresi. Kualitas hidup penderita penyakit jantung koroner berpengaruh juga pada produktivitas saat kerja. Maka dari itu akan sangat penting diketahui bagaimana kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini yang pertama, judul artikel ada faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dengan penyakit jantung koroner. Penelitinya adalah Aan Nuraini, Rista. Ini ada alamat jurnalnya, ringkasannya. Dari hasil penelitian ini didapatkan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien PJK adalah cemas, depresi, dan revaskularisasi jantung. Dari ketiga variabel tersebut, depresi merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi kualitas hidup pada pasien PJK. Hal ini memungkinkan karena depresi berhubungan dengan pelepasan katekolamin dan pelepasan faktor-faktor penanda inflamasi serta disfungsi serotonin. Berdasarkan penelitian ini, stres, cemas maupun pencegahan depresi perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi melalui berbagai program manajemen stres, cemas, dan depresi, terutama di dalam program rehabilitasi jantung. Ada artikel yang berjudul Gambaran Kualitas Hidup pada Pasien Penyakit Jantung Koroner. Penelitinya adalah Destiana. Dari hasil ringkasan, hasil penelitian ini didapatkan hasil kualitas hidup secara keseluruhan dengan kategori baik. Peneliti berpendapat tidak ada dominasi kualitas hidup yang paling bermasalah, tetapi mulai sifat dan sikap individu untuk mengontrol rasa nyeri menimbulkan perasaan positif, memiliki lingkungan yang nyaman dan dukungan dari keluarga yang dapat mempengaruhi kualitas hidup individu. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan.
Kualitas hidup pasien PJK memiliki faktor risiko ialah usia dan jenis kelamin. Untuk selanjutnya yang ketiga, judul artikelnya gambaran kualitas hidup pada pasien jantung koroner, penelitinya adalah Miftah Amarullah. Hasil dari penelitian umur terbanyak yang menderita jantung koroner adalah umur yang lebih dari 66 tahun. Umur juga mempengaruhi kualitas hidup pasien jantung koroner, di mana ketika usia semakin bertambah maka kualitas hidup akan semakin menurun. Hasil dari penelitian untuk jenis kelamin adalah jenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan perempuan. Dikarenakan jenis kelamin laki-laki ini lebih produktif dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan juga dapat menambah tingkat kualitas hidup pada pasien jantung koroner lebih baik. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kualitas hidupnya, dan sebaliknya semakin rendah pendidikan maka semakin rendah kualitas hidupnya. Dari penelitian terdahulu didapatkan peningkatan kualitas hidup pada pasien yang masih tetap bekerja, beraktivitas fisik yang secukupnya. Pekerjaan dan penghasilan pekerjaan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien lebih baik. Yang keempat, efikasi diri berhubungan dengan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner. Penelitinya adalah Rahmawati S. Nurdiah. Ringkasannya yaitu efikasi diri pada pasien jantung koroner sangat diperlukan untuk mempertahankan agar pasien mampu mendapatkan status kesehatan terbaiknya dan mempertahankan fungsi atau kemampuan fisiknya secara optimal dan selama mungkin. Para pasien penyakit jantung koroner sering mengalami masalah terutama yang berkaitan dengan perubahan dalam kekuatan atau kemampuannya melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit jantung merupakan penyebab utama keterbatasan fisik. Di samping gangguan muskuloskeletal dan artritis, berdasarkan proses efikasi dari pasien berpengaruh kemampuan manusia dalam mengatasi atau mengontrol stresor yang dapat berpengaruh pada tingkat kecemasan pada dirinya. Individu yang percaya akan kemampuan mereka dalam mengatasi stresor tidak akan mempengaruhi pola pikir mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada pasien PJK dalam meliputi cemas, depresi, dan revaskularisasi jantung. Dengan depresi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien PJK dibandingkan kedua faktor lain. Pasien PJK yang tidak mengalami kecemasan kualitas hidupnya 4,7 kali lebih baik dibandingkan pasien cemas, sedangkan pasien yang tidak mengalami depresi memiliki kualitas hidup 5,4 kali lebih baik dibandingkan dengan pasien depresi, dan pasien yang menjalani revaskularisasi memiliki kualitas hidup 3,23 kali lebih dibandingkan pasien yang tidak menjalani revaskularisasi. Pasien PJK secara fisik mengalami berbagai perubahan yang dapat berpengaruh terhadap aspek lainnya seperti aspek psikologi dan aspek spiritual. Stres, cemas maupun depresi secara langsung dapat mempengaruhi jantung, berawal dari stimulasi sistem saraf simpatis kemudian yang akan meningkatkan heart rate atau HR, kecepatan kondusi melalui avinut dan kekuatan kontraksi atrial dan ventrikel jantung, serta vasokonstriksi pembuluh darah yang akan mengaktifkan sistem renin. Depresi merupakan faktor yang mempengaruhi yang paling signifikan terhadap kualitas hidup. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, hal ini dapat terjadi salah satunya berkaitan dengan serotonin di dalam neuron. Keberadaan serotonin yang diberikan dengan reseptor serotonin dapat mengaktifasi sinyal kimiawi yang dipercaya dapat mempengaruhi fungsi psikologi seseorang. Kesimpulannya, dari hasil penelitian didapat faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien PJK adalah cemas, depresi, dan revaskularisasi jantung. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup PJK bisa terjadi karena faktor usia, jenis kelamin, dan faktor pendidikan pasien. Kemampuan manusia dalam mengatasi atau mengontrol stresor juga dapat berpengaruh dengan kualitas hidup PJK. Individu yang percaya akan kemampuan mereka dalam mengatasi stresor tidak akan
mempengaruhi pola pikir mereka. Ada hubungan yang signifikan antara konsumsi jajanan gorengan dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien rawat jalan. Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien rawat jalan. Berikut adalah paparan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.